Baik, selamat pagi Sobat SD yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita hari ini, kita akan berdoa dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk setiap anugerah yang sudah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami menyerahkan setiap aktivitas kami dalam Tuhan kuasa-Mu. Dengan kebenaran firman Tuhan, kami akan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Sobat SD yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan mengenai satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab atau surat Yudas. Orang Yunani menyebut Yudas, sementara orang Ibrani akan menyebutnya Yehuda. Baik, nah jadi sebelum itu saya akan coba sedikit mengingatkan akan kriteria penting yang dicanangkan oleh pendiri lembaga ini kepada setiap mahasiswa yang diperlengkapi di tempat ini. Beliau atau Pak Kris memberikan 3 kriteria bagi setiap mahasiswa yang diperlengkapi di tempat ini, yaitu disebut 3S. Mahasiswa di sini diharapkan untuk setia dalam pelayanannya. Mahasiswa di sini diharapkan untuk suci dalam kehidupan rohaninya seturut dengan firman Tuhan. Dan mahasiswa di tempat ini juga diharapkan untuk memiliki kriteria sarjana atau bekal akademis yang cukup untuk terjun dalam pelayanan. Namun pada faktanya ada sedikit, kalau saya bilang, karena hanya beberapa orang yang pada akhirnya tidak sampai dengan apa yang dicanangkan oleh beliau. Ada beberapa orang, sedikit orang yang terjatuh karena tersandung. Nah, demikian juga dengan hamba Yesus yang disebut Yudas atau Yehuda dalam suratnya. Dia memberikan 3 kriteria bagi jemaatnya. Di dalam Yudas ayat yang pertama, dia berkata bahwa setiap jemaat Tuhan itu adalah orang yang terpanggil, pada ayat 1, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara. Dengan demikian mereka diharapkan supaya ayat 2 hidup dilimpahi dengan rahmat, damai sejahtera dan kasih. Nah, inilah yang diharapkan oleh hamba Yesus, saudara Yakobus, yaitu Yehuda atau Yudas yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, tetapi tidak semua jemaat yang ada di sana itu bisa hidup dengan kelimpahan kasih, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan rahmat yang dari Allah, oleh sebab adanya batu sandungan. Di ayat ke-11 di situ dikatakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Jadi jemaat yang seharusnya hidup di dalam rahmat, di dalam kasih, dan di dalam damai sejahtera Allah yang melimpah ini menghadapi bertemu dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka yang disebut oleh Yehuda atau Yudas. Ini orang-orang seperti Kain, seperti Bileam, dan seperti Korah. Nah, kita tahu Kain ini berbicara mengenai orang-orang yang terbiasa menyelesaikan segala masalahnya dengan kekerasan. Ketika dia punya masalah dengan adiknya, dia memilih penyelesaian secara kekerasan. Kemudian ada orang yang disebut Bileam oleh Yehuda hamba Allah ini, dan kita tahu Bileam ini mewakili orang-orang yang melayani karena keuntungan finansial. Dia dari Aram, dipanggil oleh Raja Moab untuk mengutuki Israel karena upah. Nah, kemudian orang yang ketiga yang akan ditemui atau bahkan sudah ditemui oleh jemaat Tuhan
yaitu orang-orang seperti Korah. Dan kita tahu mereka atau Korah ini mewakili orang-orang yang memberontak terhadap kepemimpinan Musa. Jadi 3 kriteria orang-orang yang ditemui oleh jemaat Tuhan, yang kemudian oleh Yehuda diperingatkan ini akan menjadi batu sandungan yang akan menghalangi rahmat yang melimpah dalam hidup setiap jemaat Tuhan, yang akan menghalangi kasih yang melimpah di atas dari Allah, dan yang ketiga adalah akan menghalangi damai sejahtera yang melimpah bagi jemaat Tuhan. Nah, kemudian Yehuda memberikan satu jalan keluar bagi setiap jemaat Tuhan, yaitu di ayat ke-23. Ayat 23 berkata, saya baca mulai dari ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi ada 2 frasa yang diulang-ulang dalam ayat ini, yaitu tunjukkanlah belas kasihan ayat 22. Kemudian ayat 23 juga, tetapi tunjukkanlah belas kasihan. Jadi Yehuda menekankan pentingnya supaya jemaat ini tidak tersandung oleh 3 kriteria kesalahan tadi, yaitu kesalahan Kain, kesalahan Bileam, dan kesalahan Korah, ialah supaya mereka menunjukkan belas kasihan baik kepada orang yang terpengaruh oleh ketiga kesalahan tadi yang disebut orang-orang yang ragu-ragu, ataupun orang-orang yang telah melakukan. Jadi kata tunjukkanlah belas kasihan diulang-ulang, menunjukkan bahwa ini cukup penting supaya jemaat Tuhan tidak tersandung, tidak kehilangan damai sejahtera, tidak kehilangan kasih, dan tidak kehilangan rahmat seperti yang seharusnya mereka terima. Nah, di dalam kehidupan pelayanan kita ada banyak memang batu sandungan, tetapi tidak akan pernah lepas dari ketiga kesalahan ini. Bagaimana kita akan menemukan orang-orang yang seperti Kain, yang suka menyelesaikan persoalan dengan cara kekerasan, yang memandang bahwa satu-satunya solusi dalam setiap masalah adalah kekerasan. Dan di sini kita harus menunjukkan sebagai jemaat Tuhan supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera, tidak kehilangan kasih Allah. Kita harus menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Karena 2 kali frasa ini diulang, berarti ini cukup penting supaya kita dapat menyelamatkan orang tersebut, merampas dari api, dikatakan seperti itu. Kemudian mungkin juga kita akan bertemu dengan orang-orang yang seperti Bileam, yang pelayanannya senantiasa diukur dengan keuntungan finansial. Terhadap mereka pun kita harus menunjukkan belas kasihan supaya mereka jangan terus tersesat. Dan kemudian ketiga, kita juga akan menemukan orang-orang seperti Korah yang memiliki semangat untuk memberontak terhadap pimpinan, terhadap orang tua, terhadap mungkin mahasiswa, terhadap dosen, ataupun di setiap lingkungan pelayanan kita akan selalu ada orang yang otoritasnya lebih tinggi daripada kita, dan kita diingatkan supaya kita jangan tersandung untuk mengikuti Korah. Baik, kita akan baca ayat yang ke-23. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan disertai ketakutan pada orang-orang lain juga. Nah, ini phobos bisa dimaknai memang ketakutan, tetapi phobos juga bisa dimaknai sebagai gentar atau hormat. Artinya ketika kita menemukan orang-orang yang tersandung, sering kita menganggap bahwa kita merasa lebih rohani, kita merasa sombong rohani, dan tidak menghormati terhadap orang-orang itu. Tetapi Yehuda mengingatkan supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera, supaya kita tidak kehilangan kasih Allah, dan kita tidak kehilangan rahmat. Kita harus hormat ketika menunjukkan belas kasihan. Bencilah pakaian mereka. Artinya
kita membenci setiap tindakan tetapi menerima atau mengasihi orang yang tersesat. Ayat 24 sebagai penutup, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini Tuhan. Kami diingatkan supaya kami mengasihi saudara kami yang mungkin sedang tersandung jauh daripada kasih Allah. Tolonglah kami Tuhan supaya kami memiliki hati yang penuh belas kasihan, menghormati namun juga menghindari setiap tindakan-tindakan dosa mereka Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.